Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Nasir Haq dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2B. Ya, di sini saya akan menjelaskan sejarah akhlak tasawuf di Indonesia. Dengan dikatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau dalam masanya ada abad ke-7, maka diketahui bahwa tasawuf ini tidak bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Tasawuf datang lebih cepat pada awal abad kedua Hijriah. Yang jelas pada abad ke-8 Hijriah atau abad ke-14 Masehi, faham tasawuf ini sudah mendapat nama di Nusantara ini atau Indonesia. Alasannya yang pertama adalah tokoh-tokoh sufi awal periode seperti Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, Sufyan as-Tsauri. Yang ketiganya itu dari Basrah, kemudian Ibrahim bin Adam dan Syahid al-Balkhi. Yang keduanya ini dari Persia dan hidup antara akhir abad ke-11 sampai akhir abad kedua Hijriah. Tentu saja paham tasawuf mereka ini paling cepat menyebarnya pada awal abad kedua Hijriah, bahkan tidak mustahil jauh setelah itu. Kedua, yang mula-mula menyebarkan Islam ke Indonesia adalah para pedagang yang mempunyai konsentrasi pada urusan bisnis, di samping mereka melakukan kewajiban itu sebagai kewajiban mereka untuk menyiarkan agama yang mereka anut, yaitu Islam. Mereka tidak pernah disebut sebagai ahli tasawuf. Paham-paham tarekat yang berkembang di Indonesia seperti Naqsabandiyah, Qadariyah, Satariyah, ternyata mereka ini berada antara abad ke-7 Hijriah. Dan nama-nama tokoh akhlak tasawuf di Indonesia, yang pertama ini adalah Hamzah al-Fansuri, adalah orang yang pertama memunculkan tasawuf filsafi di Indonesia yang bersih dan murni dari penyimpangan, bahkan seakan sempurna dalam rujukannya terhadap sumber-sumber Arab dan Islami. Riwayat beliau masih dipersoalkan oleh para sejarah atau para peneliti, namun sementara ini mereka menyimpulkan Hamzah ini hidup di pertengahan abad ke-16 hingga awal abad ke-17 Masehi. Risalah tasawuf Hamzah Fansuri ada 3, yaitu Syarab al-Ashikin. Kandungan Syarab al-Ashikin adalah ringkasan ajaran Wahda al-Wujuh Ibnu Arabi, Sadr al-Din al-Qanawi, dan Abdul Karim al-Jili. Kitab ini terdiri dari 7 bab yang membahas tentang ilmu suluk, yang terdiri dari syariat, hakikat, dan makrifat. Yang kedua yaitu Asrar al-Arifin. Di dalam risalah ini ada 15 syair yang merupakan uraian tentang metafisika atau ontologi, wujudiyah, dan sifat-sifat Tuhan yang kekal. Dalam sifat-sifatnya terkandung potensi dari tindakan-tindakan yang tidak berkesudahan memperlihatkan diri dalam segala ciptaan. Dan yang terakhir adalah Al-Muntahi. Di dalam Al-Muntahi ada 3 masalah yang masalah penting yang dibicarakan, yaitu pertama tentang kejadian atau penciptaan alam semesta sebagai panggung manifestasi Tuhan dan kemahakuasaannya. Yang kedua itu tentang bagaimana Tuhan memanifestasikan dirinya dan bagaimana alam semesta dipandang dari sudut pemikiran ahli-ahli makrifat. Setelah sebab pertama dari segala kejadian, dan ketiga tentang bagaimana seorang dapat kembali ke asalnya atau kembali ke Tuhan. Yang kedua yaitu Ar-Ramiri. Nama lengkapnya adalah Nur al-Adin Muhammad bin Ali bin Hasanji al-Ahmid al-Asyafi'i al-As'ari al-Ad-Darusi al-Rani. Lahir di Ranir, sebuah kota pelabuhan di pantai Gujarat, India.
Secara umum beliau lebih dianggap sebagai orang alim Melayu Indonesia daripada India atau Arab. Tahun kelahirannya itu sekitar abad ke-16. Dikatakan bahwa ibunya seorang Melayu Indonesia, namun ayahnya berasal dari imigran Hadromi yang mempunyai tradisi panjang berpindah dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pendidikan beliau diperoleh di Ranir, kemudian wilayah Hadramaut. Ar-Raniri adalah seorang ulama yang produktif yang menulis tidak kurang dari 30 buku, diantaranya adalah Al-Ashirat Al-Mustaqim, Hidayah Al-Habib, Umda Al-I'tiqad, dan lain-lainnya. Ya, sekian yang dia sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sebagai ilmu yang bermanfaat bagi yang mendengarkan video ini. Bitaufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.